Hai, sebenarnya kami sebelumnya sudah pernah buat video tentang membuat dataset untuk training model YOLO. Yang pertama, jadi satu dengan training model YOLO versi 8 menggunakan platform offline yaitu label image. Dan yang kedua menggunakan platform online yaitu RoboFlow. Setelah beberapa kali membuat video training lanjutan dari model YOLO yaitu YOLO versi 9, 10, dan 11, ternyata masih ada pertanyaan bagaimana cara membuat datasetnya. Maka dari itu kami akan membuat video cara membuat dataset menggunakan platform offline yaitu LabelMe. Kenapa berubah menjadi LabelMe? Karena selain untuk membuat dataset deteksi, bisa juga untuk membuat dataset segmentasi ya. Oke, kita masuk ke prosesnya. Kita buka dulu CMD-nya. Kita cek apakah LabelMe sudah ada atau belum. Ternyata belum ada ya. Setelah itu kita coba install ya menggunakan script pip install LabelMe. Kemudian tunggu prosesnya selesai. Jika sudah, kita cek lagi. Ya, ini sudah ada ya. Selanjutnya kami sudah mengumpulkan gambar-gambar yang berisi foto wajah ya. Kami kumpulkan di satu folder yaitu images. Ini sekitar ada 101 gambar ya. Selanjutnya kita buat folder baru yaitu LabelMe. Ini untuk menyimpan hasil annotation atau labeling dari LabelMe. Kemudian buka CMD dari folder ini ya. Kemudian tulis script LabelMe spasi titik. Supaya proses pembuatan dataset lebih nyaman, ada beberapa tips yang mungkin bisa dipakai ya. Yang pertama, uncheck untuk menyimpan gambarnya. Selanjutnya, aktifkan autosave supaya tidak ribet harus menyimpan secara manual. Selanjutnya kita harus atur output hasil labelingnya. Ini harus diarahkan ke folder LabelMe kaki ya. Oke, jika sudah, kita bisa lihat dulu shortcut yang bisa kita pakai. Untuk next itu kita bisa gunakan D, untuk before atau gambar sebelumnya bisa gunakan S. Untuk membuat labeling deteksi menggunakan Ctrl R atau rectangle ya. Masuk ke bagian pembuatan labelnya. Untuk pembuatannya bisa gunakan shortcut Ctrl R, kemudian klik di bagian pojok kiri atas objek yang kita anggap sebagai wajah, karena kita akan mendeteksi wajah. Kemudian kita klik lagi di bagian pojok kanan bawah objek wajahnya. Ini bisa diimplementasi ke semua objek ya, misal mau mendeteksi mobil, motor, atau manusia, atau yang lainnya, bisa seperti itu. Jika sudah, kita bisa klik G untuk ke gambar yang selanjutnya. Kita ulangi lagi, klik di pojok kiri atas, kemudian klik juga di pojok kanan bawah. Ulangi proses ini sampai semua gambar di labeling. Setelah dipastikan semua sudah di labeling,
output dari platform label ini masih dalam bentuk JSON ya. Hal ini harus kita konversi menjadi format YOLO. Untuk menyesuaikan format, saya sudah membuat kodenya dalam bahasa Python. Ada di GitHub ya, nanti linknya di deskripsi. Jika sudah menemukan repo yang saya buat, bisa di-clone atau di-download aja. Jika sudah, kita masuk ke bagian coding ya. Nah, kita hanya akan gunakan fungsi label me to YOLO. Kita bisa sesuaikan path-nya, kemudian path labels. Buat satu file untuk labels ya, dalam format .txt. Ini berisi label yang kita buat. Karena kita hanya untuk deteksi wajah, jadi hanya satu label yaitu wajah. Kemudian selanjutnya rasionya kita gunakan 7:1. Untuk is remove-nya ini kita gunakan false. Di bagian akhir dataset name-nya kita gunakan wajah karena hanya deteksi wajah aja. Kemudian tinggal kita run. Keluaran dari proses ini ada di folder data. Sesuai dengan nama datasetnya itu wajah. Beberapa file yaitu data.yml, ini informasi untuk training YOLO-nya nanti. Kemudian ada data train test gang file. Ini informasi gambar yang masuk ke jenis tersebut. Jika sudah, berarti dataset kita sudah jadi ya. Untuk testing datasetnya apakah sesuai atau enggak, kita bisa buka CMG lagi. Kemudian tulis script YOLO detect trend, kemudian model sama dengan YOLO versi 8N aja yang kecil. Kemudian data, kita masuk ke folder wajah ya yang kaki. Kemudian tambahkan data.yml. Selanjutnya saya atur batch-nya hanya 2 karena keterbatasan hardware ya. Selanjutnya bisa kita enter ya. Ini sudah muncul gambar trainnya ada sekitar 60-an, kemudian filenya ada 20-an. Oke, ini udah bisa ya untuk training. Jadi jika kita lihat di folder runs-nya atau hasil trainingnya, ini sudah sesuai. Jadi dataset yang sudah kita buat ini sudah bisa kita training ya. Sudah sesuai dengan format YOLO-nya. Jika ada pertanyaan ataupun request tutorial yang lain bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton, selamat mencoba.